Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi spesial. Kali ini saya sedang berada di daerah Batu Raden, tepatnya di Desa Melung. Di sana ada tempat yang bernama Rumah Singgah Maria. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan mengajak saudara untuk memaknai salib dan penderitaan. Mengapa ada penderitaan dalam hidup kita? Apa maksud Tuhan di balik penderitaan-penderitaan kita? Mengapa kita yang harus menanggung penderitaan itu, bukan orang lain? Lalu juga sampai kapan salib penderitaan ini harus kita pikul? Mari saudara-saudara, kita lihat-lihat tempat ini sambil menggali inspirasi salib. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, masih dalam edisi jalan-jalan. Saya sekarang ini masih ada di kompleks Rumah Singgah Maria di Desa Melung, Batu Raden, Purwokerto. Saya sedang ada di sebuah tempat namanya Golgota. Kalau Anda lihat, perhatikan, ada patung salib Yesus tersalib di Golgota. Lalu juga ada satu pribadi yang luar biasa yang bernama siapa? Apakah Anda bisa menebak? Kira-kira siapa pribadi ini yang juga ikut memanggul salib bersama Yesus? Ya, Anda betul. Pribadi ini dicatat dalam kitab suci bernama Simon dari Kirene. Seseorang yang baru pulang dari luar kota, dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dia dipaksa untuk memikul salib Yesus, dipaksa oleh para prajurit. Saudara-saudara, Simon dari Kirene sebetulnya adalah wajah kita. Diri kita yang berjuang memikul salib-salib kehidupan kita diwakili secara luar biasa oleh Simon dari Kirene. Siapa sih yang mau mikul salib? Siapa sih yang mau susah? Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau terluka? Hidup jatuh, terpuruk, berdarah-darah. Siapa yang mau? Sebuah jalan kehidupan yang pasti dijauhi oleh banyak orang. Tetapi saudara-saudara, penderitaan dimaknai secara luar biasa oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Penderitaan, susah derita menjadi jalan masuk Allah untuk menebus umat manusia. Menebus dosa-dosa manusia. Karena apa? Karena setelah manusia pertama jatuh dalam dosa dan dosa manusia bertambah banyak, disitulah penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan menimpa hidup manusia sampai detik ini. Manusia tidak berdaya di balik penderitaannya. Penderitaan macam apa, Romo? Kiranya saya sudah tidak perlu menjelaskan apa itu penderitaan yang biasa dialami oleh orang beriman sekalipun. Gak usah jauh-jauh lah. Di saat-saat seperti ini, cari duit, orang pergi pagi-pagi, bekerja cari nafkah, pulang larut malam, macet di kantor, diomel-omelin orang, ditindas oleh atasan, disikut oleh rekan kerja. Belum diomongin ya enggak. Itu pun sebagai sebuah penderitaan yang kita bisa bertanya, sampai kapan ini Tuhan? Apalagi juga kalau banyak orang dari kita mengalami sakit penyakit yang tak kunjung juga sembuh. Mungkin ketika dia bulan pertama, 3 bulan pertama dia menderita itu dia masih kuat bertahan. Tetapi ketika doa-doanya minta kesembuhan berbenturan dengan tembok tebal. Bukannya makin sembuh malah makin sakit. Biasanya orang-orang sakit ini betul-betul mengalami salib kehidupan yang sangat berat. Sampai mereka tidak berdaya di hadapan sakit penyakit itu. Dan orang-orang sakit yang sering kali saya kunjungi di rumah-rumah sakit, mereka yang kanker, mereka yang stroke, mereka yang terkena penyakit-penyakit berat, itu bukan orang-orang jahat. Mereka orang-orang baik. Mereka orang-orang yang selalu hidup buat gereja, melayani gereja, sering membantu sesama, sering kali berbagi untuk sesama. Tetapi mengapa mereka harus memanggul salib seberat itu?
Saudara-saudaraku terkasih, kalau penderitaan manusia tidak dipahami lewat salib, lewat karya penebusan Allah, di mana kita diikut sertakan dalam karya penebusan itu, penderitaan hanya berakhir pada kematian manusia, pada kesia-siaan belaka. Tetapi kita belajar dari Simon dari Kirene. Dia yang tadinya terpaksa, nggak tahu apa-apa, dia nggak siap sama sekali memikul salib Yesus. Tapi saudara-saudara, dia diikut sertakan oleh Yesus. Ayo anakku, pikul salib bersamaku. Inilah salib seluruh umat manusia. Simon dari Kirene diajak untuk memikul salib bersama Yesus. Tindakannya yang sederhana ini, tetapi kita semua sudah tahu mempunyai sebuah nilai yang sangat luar biasa yang diwariskan kepada kita sampai detik ini. Saudara-saudara, saya pernah memikul salib yang sangat berat. Kuncinya cuma satu. Bagaimana kita berjuang setiap hari mengalami keterbukaan hati. Tuhan, ini salibku. Aku akan terima dengan bangga. Aku akan pikul sampai ke puncak Golgota kehidupanku. Kalau Anda saat ini salib Anda terasa sangat teramat berat dan menyakitkan, pikullah bersama Yesus. Dia yang sudah memikul salib-salib penderitaan kita jauh lebih dulu daripada kita. Penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Penderitaan kita belumlah ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama Tuhan Yesus kita pikul salib kita. Terima salib itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Jalani dengan penuh rasa syukur, dengan sebuah harapan, dengan sebuah keyakinan. Jangan sampai iman kita menjadi kendor. Sedikit pun jangan pernah kendor. Tetap terus, Tuhan, pikullah salib ini bersamaku. Tuhan Yesus akan senantiasa membantu kita, menolong kita, sampai kita nanti pundak kita menjadi kuat untuk memikul salib-salib itu, berjalan dengan penuh sukacita, karena kita dilibatkan dalam karya penebusan Allah untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef selalu berdoa untuk Anda semua. Semoga salib-salib kehidupan Anda yang Anda pikul hari ini, entah anak Anda, suami Anda, istri Anda, sakit penyakit Anda, problem-problem keuangan Anda, Tuhan, bantulah kami semua untuk memikul salib kehidupan kami. Meskipun sangat berat dan kami hampir menyerah saat ini, kiranya Engkau tidak pernah menyerah buat kami. Jadilah kekuatan bagi kami. Biarlah luka-luka yang ada di sekujur tubuh kami Kau pulihkan dengan kuasa-Mu sendiri. Berkat kasih, kekuatan dari Allah membantu kita semua memikul salib-salib kehidupan kita yang berat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, seperti inilah jalan kehidupanku saat ini. Mendaki, penuh liku, berat rasanya untuk menjalaninya. Kadang tenagaku tidak sanggup, kadang aku tidak tahu sampai berapa lama lagi perjalananku yang menyiksa ini. Tuhan, satu hal yang aku percaya, di ujung perjalananku ini akan ada sesuatu yang indah dalam kehendak-Mu. Kuatkan langkah kakiku Tuhan, kuatkan hatiku, beri aku semangat selalu untuk menjalani perjalananku yang masih panjang ini. Bapakku yang baik, kiranya Engkau menyertai aku selalu. Angkat bila ku jatuh, sembuhkan luka-luka bila aku tergores oleh duri-duri kehidupan ini. Hibur hatiku bila aku patah semangat. Jadilah kekuatan selalu bagiku. Engkau tujuan akhir kehidupanku. Aku berjanji, aku akan memikul salibku dengan bangga
sampai ke puncak Golgota kehidupanku. Bapa yang kudus, akan ada sukacita dalam diriku bila aku menyelesaikan perjalananku ini sebagai pemenang. Amin. Biarkan air mataku melunturkan semangat perjuanganku. Jangan biarkan luka di sekujur tubuhku melemahkan langkah kakiku. Ku ingin seperti Bunda Maria yang mampu berkata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhanku yang baik, Engkau tahu perasaanku saat ini. Engkau tahu apa yang aku alami. Air mataku sudah tak mampu kubendung lagi. Tuhan, dalam keadaanku saat ini, izinkanlah aku untuk meletakkan harapanku di dalam kuasa kasih-Mu. Jangan sampai Tuhan, aku kehilangan iman kepercayaanku. Tuhan, inilah salibku yang akan aku pikul dengan bangga sampai ke puncak Golgota kehidupanku. Kelak di sana, aku akan berkata dengan bangga, Tuhan, inilah aku, anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kekuatan yang boleh mengalir dalam jiwa dan ragaku saat ini. Dalam nama Yesus.